Hai guys. Teacher lupa ya sebenarnya bahwa kita masih punya satu tes yang kemarin ketinggalan. Jadi tes yang akan kalian lakukan, kita masih harus melakukan satu kali tes lagi dan tes itu adalah tes komposisi gitu. Nah, tes komposisi ini teacher rencanakan kalian lakukan di hari Kamis besok. Nah, untuk itu teacher akan memberikan review. Semoga bisa membantu kalian untuk mempersiapkan tesnya. Kalian udah tahu kurang lebih bentuk tesnya teacher seperti apa. Pretty much sama gitu ya dengan worksheetnya. Jadi mungkin kalian bisa pelajari benar-benar dari worksheet composition dan juga dari slideshow yang sempat kita bahas di kelas. Oke, untuk itu yuk kita review materinya sekarang. Oke, kita akan mulai dengan notes di section 2 ini. Yang pertama, the artistic arrangement of the parts of a picture, yaitu cara kita menata suatu bagian dalam sebuah gambar, itulah yang disebut dengan komposisi atau composition, ya. Sedangkan frame itu adalah area rectangular di mana gambar itu dikomposisikan oleh sang pembuat film atau fotografer, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang headroom, itu adalah jarak antara kepala dengan batas frame atas. Ya, space between the top of the head and the top of the frame. Kita harus memperhatikan supaya head space ini bisa pas. Jangan terlalu mepet atas, jangan juga nanti terlalu sedikit gitu ya, terlalu banyak. Maksudnya objeknya terlalu kecil sehingga head space-nya terlalu banyak ya. Karena melakukan keduanya itu sebenarnya bisa memberikan efek tertentu kalau kita memang bertujuan untuk memberikan efek khusus. Tapi pada umumnya, misalnya pada saat wawancara atau rekaman yang pada umumnya, kita mau mencoba untuk membuat jarak headspace ini ideal, seperti itu. Jadi jangan terlalu sedikit headspace-nya, jangan juga terlalu banyak ya. Ini negatif space-nya terlalu banyak, ini terlalu sedikit. Ini kurang lebih pas. Tuh. Nah, pada saat kita bicara tentang komposisi, kita akan menemui yang kita sebut dengan rule of third gitu ya. Rule of third itu adalah aturan umum di mana kita menempatkan subjek itu pada garis-garis pembagi grid frame seperti ini. Jadi grid pembagi frame seperti ini, kita mau subjeknya itu kalau tidak di garis yang ini yang kiri, bisa juga kita letakkan di garis yang sebelah kanan. Dan ketinggian mata kurang lebih di garis yang atas ini. Seperti ini. Ya, kurang lebihnya. Nah, ini terutama angle seperti ini kita pakai untuk misalnya yaitu wawancara atau mungkin kalau di film gitu ya. Kita akan menggunakan komposisi persis di tengah itu biasanya kalau kita meliput sesuatu misalnya. Nah, reporter yang akan menatap langsung lurus ke kamera itu biasanya penempatannya ada di tengah-tengah frame seperti ini. Tapi kalau untuk interview mungkin untuk film biasanya kita letakkan di antara dua garis ini seperti ini. Nah, kemudian di sini kita ada dua istilah, ada lead room dan ada nose room, ya. Lead room dan nose room. Nah, lead room itu adalah area di depan objek yang bergerak. The space in front of the object that is moving. Ya, jadi ketika objek itu bergerak, maka area di depannya ini disebut dengan lead room. Sedangkan ketika seseorang itu diam, ya, objeknya tidak bergerak, posisinya tetap, itu kita sebutnya dengan nose room. The space in front of the person's nose. Nih, seperti ini. Ya, kalau bergerak lead room, kalau tidak bergerak nose room. Ya. Lalu ini adalah istilah umum yang kita pakai di mana-mana ya, crop. To cut the edges of an image in order to produce a better picture or to fit a space. Kalian tahu sendirilah ya, untuk cut the edges of an image ya. Oke. Ini tadi rule of thirds yang teacher jelaskan. Oke, nah berikutnya kalian waktu itu sudah teacher minta untuk membuat tugas field of view ini ya, atau camera angles. How close the object is to the camera or how much of the view in front of you is in the shot. Nah,
Ini bicara tentang jenis-jenis shot. Kemarin itu ada beberapa yang cukup banyak yang sudah tepat, tapi ada beberapa juga yang mungkin sebenarnya itu close up, tapi sebutnya adalah extreme close up gitu. Jadi pada saat kita bicara tentang field of view ini, objeknya itu tidak selalu manusia ya, cuman ini yang paling memudahkan adalah manusia. Kita lihat yang pertama dulu, extreme close up. Kalau extreme close up ini itu benar-benar memenuhi frame gitu ya. Detail yang mau kalian ambil itu memenuhi frame. Baik itu misalnya kalau di sini kan manusia ya, wajah, detail mata, detail hidung, mungkin kadang detail mulut atau telinga seperti itu ya, itu extreme close up. Atau mungkin detail tangan sedang menulis, itu extreme close up. Nah, kalau close up itu biasanya sampai di bawah leher. Medium close up lebih zoom out lagi sampai bagian dada kira-kira ya. Terus kemudian medium shot sampai pergelangan tangan kurang lebih. Medium full shot sampai lutut. Full shot ini seluruhnya kelihatan, seluruh badannya kelihatan, tapi masih menjadi fokus atau objek utama di frame. Sedangkan kalau long shot itu lebih banyak nunjukkan environment-nya gitu. Jadi orangnya sudah jelas penuh, tapi juga menunjukkan area di sekitar orang tersebut. Itu seperti apa. Kemudian extreme long shot ini biasanya memang untuk menunjukkan setting atau latar pengambilan gambar tersebut. Tuh. Kemudian ada angle-angle lain yang beberapa dari kalian juga kemarin mencari ya. Ada over the shoulder shot, ada cross shot, kemarin juga ada Dutch angle ya. Ada beberapa teknik-teknik pengambilan gambar lainnya selain daripada yang 8 ada di atas ini gitu. Oke, setelah itu kemarin kalian melakukan tugas camera movement, pan, track, zoom, dolly, tilt, pedestal. Kalian ingat ya, kalau pan, zoom, dan tilt, ini yang ada bintangnya, ini kemarin yang kalian lakukan dengan menggunakan tripod. Jadi kalau panning di atas tripod itu berarti kalian menggeser image-nya itu, menggeser kameranya itu, kalian putar kameranya ke kiri dan ke kanan gitu ya, di atas tripodnya. Sedangkan kalau zoom ya pastinya menggunakan zoom digital begitu ya yang ada di kamera. Dengan kalau tilt itu dia tetap di atas tripod tapi kalian gerakkan tuas tripodnya itu naik turun gitu. Dangak dan lihat ke bawah gitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya dingkluk sama dangak. Oke. Nah, kalau track itu adalah kalian tidak lagi menggunakan tripod, kalian mengikuti objek. Ya, ke kanan dan ke kiri. Itu kalian mengikuti objek, itu adalah track sejajar dengan objek gitu. Sedangkan dolly itu adalah zoom yang manual, zoom in atau zoom out manual. Jadi kalian yang mendekati atau menjauhi objek dengan kamera tersebut. Dan pedestal itu adalah juga secara sejajar dengan objek kalian naik dan turun gitu. Jadi gambarnya itu istilahnya 90 derajat ya. Kalau ini kan angle-nya berubah karena porosnya tetap. Kalau ini ketinggian dari gambarnya itu berubah gitu, naik dan turun. Nah, ini ada contoh ya untuk tesnya nanti. Silahkan kalian itu menggunakan istilah-istilah ini ya untuk membetulkan gambar yang sekiranya kurang tepat itu ya. For the test, know how to fix an image that is not composed correctly. You will see an example then you fill in the blanks. Nah, misalnya nih gambarnya itu kurang terlalu jauh misalnya. Berarti what do you need to do? You need to titik-titik. Itu silahkan diisi. Nanti ada harus ditulis dulu nih. This image has a problem with not having enough apa misalnya. Nah, kalian harus lakukan apa. Gitu. Itu salah satu nanti bentuk soal di tesnya seperti itu ya. Jadi silakan diingat-ingat istilah-istilah ini gitu. Nah, ini ada sedikit tips untuk bagaimana kalian bisa mendapatkan kamera movement yang smooth. Pertama, gunakan tripod. Terus kalau misalnya memang memegang, berarti gunakan focal length yang panjang. Put your arms on your ribs to stabilize the camera. You can also lean up against a wall. Jadi carilah sesuatu yang membuat tangan kalian itu menjadi stabil ya. Jangan
jangan tangannya itu bergerak bebas karena itu akan lebih rawan untuk membuat goyang. Tapi cobalah untuk tangan itu dekat dengan tubuh kalian atau mungkin kalian juga bisa bersandar pada dinding gitu. Atau sekaligus membawa tripodnya dengan kamera itu ada di atas tripodnya. Menggunakan gimbal, ini belum kita coba ya. Dan mungkin menggunakan steady shot dengan setting stabilizer yang ada di sebuah kamera seperti itu. Oke, mungkin untuk part yang pertama, yaitu di note section 2 ini sudah selesai. Kita akan move ke Canva ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke PPT Canva ya, yang waktu itu kita bahas di kelas. Memang kurang lebihnya sama, jadi teacher akan skip bagian-bagian yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi ini adalah yang pertama, kemarin kita membahas tentang komposisi. Teacher bertanya apa itu komposisi gitu ya. Kemudian, buat apa sih komposisi itu? Kita kemarin ada nonton beberapa video gitu ya, dan kemudian kalian menjawab kira-kira komposisi itu buat apa gitu. Ternyata jawabannya adalah yang pertama, itu adalah untuk menunjukkan perspektif ya. Itu kemarin yang iklan mobil. Jadi mobil ini kemarin di-shoot dari beberapa angle begitu ya. Jadi komposisi digunakan supaya kita bisa melihat berbagai perspektif dari mobil ini gitu. Nah, yang kedua adalah untuk menunjukkan emosi gitu. Kita tidak selalu mengambil shot yang sama, nggak semuanya itu shot yang misalnya long shot. Tapi kita ubah-ubah angle-nya, kita zoom in ke details, kita tunjukkan memang hal-hal yang yang mau kita tunjukkan dan yang membangkitkan emosi tertentu gitu. Dan yang ketiga adalah untuk mempermudah editing. Ya, jadi what is it for? Show perspective, show emotion to make editing easier gitu. Nah, ini yang tadi kita bahas, ini kira-kira berbicara tentang apa? Ya, benar sekali, ini adalah headroom tadi ya, headroom atau headspace. Ini kurang, ini terlalu banyak, ini just right gitu. Ini tadi tentang grid. Ya. Nah, beberapa tips lainnya itu juga kita mau, misalnya kalian mau mengambil seluruh badan seperti itu ya. Coba usahakan supaya space atas dan bawah itu bisa equal gitu, bisa rata gitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang close up ya, extreme close up. Ini Dutch angle. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Oh ya, nose room itu disebut juga looking room gitu. Nah, seperti contohnya di gambar ini ya, kalau misalnya kita memang mau mengurangi space di depannya, itu adalah untuk menciptakan efek-efek tertentu. Misalnya sesuatu yang tidak diketahui atau membuat penonton merasa kok kayaknya nggak nyaman ya gitu. Karena ini space-nya sebenarnya kurang gitu. Tapi kita mau menyampaikan perasaan ketidaknyamanan yang dialami oleh si tokoh yang ada di sini gitu. Nah, ini tadi juga sudah kita bahas. Ini tugas kalian. Kalau ada yang belum mengumpulkan, teacher masih menunggu. Oke, terima kasih. Nah, ini teknik-teknik komposisi, ini juga silahkan diingat-ingat begitu ya. Yang pertama rule of third. Terus di sini ada the golden ratio gitu. Golden ratio itu biasanya ada suatu komposisi yang kayak memiliki alur gitu loh. Ini disebut dengan golden ratio karena dianggap secara matematis ini sempurna gitu ya. Teacher kurang memahami sejujurnya, tapi ini ada rumusan matematisnya gitu. Jadi seolah mata kita itu dibawa ke suatu alur gitu. Ini leading lines, jadi secara tidak nggak harus garis yang nyata ya, tapi adanya alur yang menuntun kita untuk ke suatu titik pusat. Itu adalah leading lines. Ini diagonals pastinya, yaitu komposisi di mana objek memang sengaja penempatannya itu miring gitu, atau memiliki sifat diagonal yang kuat gitu. Ini
frame in frame. Kita punya frame paling luar, yaitu frame foto kita, tapi kita ada memotret frame lain ya yang membingkai objek kita gitu. Jadi frame in frame. Nah, ini adalah kontras ya. Kontras, kalau misalnya contoh gambar ini, kontras itu tidak selalu harus warna, tidak selalu harus bentuk objek yang berbeda. Kalau di sini kita lihat kontrasnya itu bedanya adalah yang belakang blur, yang depan tajam ya. Jadi blur versus tajam itu kontras. Terus di sini pastinya warna dan ukuran kontras ya. Kalau yang ya, mungkin kalau ini kontras tekstur ya. Jadi di sini ada tekstur seperti ini, di sini halus, di sini warna mungkin ya. Kalau ini kemarin berbicara tentang kontras old and new gitu. Jadi foreground-nya ini ada bangunan-bangunan lama bersanding dengan background-nya itu bangunan-bangunan baru. Itu juga kontras. Ini adalah teknik fill the frame, yaitu di mana seluruh objek itu memenuhi frame gitu. Jadi memang full gitu ya. Ini adalah balance element. Tidak harus kalau sesuatu disebut balance element itu tidak harus objeknya sama, tidak harus juga bersebelahan. Tapi bagaimana kita menyeimbangkan objek misalnya yang ada di depan dengan yang ada di belakang. Loh teacher, ini tapi kan beda ya, ada yang depan besar, yang belakang kecil gitu. Nggak masalah, tapi ini sama-sama mengisi negative space ya. Maka disebut dengan balance element seperti itu. Dan yang terakhir adalah complementary colors ya. Kalau complementary colors ini adalah penekanannya pada warna ya, pada kontras warna. Mungkin merah ketemu kuning ketemu biru, hijau ketemu kuning ketemu biru ya, seperti itu. Oke. Ini tadi yang sudah kita bahas, camera movements. Ini adalah tugas kalian kemarin. Oke, itu tadi adalah materi yang masuk di tes composition di hari Kamis besok. Jadi silahkan pastikan untuk mempelajari baik dari worksheet kalian maupun dari PPT. Kalian lihat-lihat lagi, kalian baca-baca lagi supaya hari Kamis kalian akan siap tes ya. Dan ya, itu aja. Sukses, bye-bye.